Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami. Bab yang akan kami bahas yaitu tentang tendensi sentral, mean, median, dan modus. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Puji Hatikasari dengan NIM 225221190 dan rekan-rekan saya. Saya Vivi Setiawati dengan NIM 225221164. Saya Muhammad Hasan dengan NIM 225221167. Saya Mauli Lutfia Chandraningtyas dengan NIM 225221173. Presentasi akan kami mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tendensi sentral. Tendensi sentral, nilai tengah atau nilai rata-rata juga disebut nilai tengah dari sekumpulan data statistik adalah suatu nilai dalam kumpulan atau rangkaian data yang dapat mewakili kumpulan atau rangkaian data tersebut. Nilai-nilai yang biasa digunakan untuk mewakili data tersebut adalah mean, median, dan modus. Disebut sebagai nilai tengah atau central tendency. Next. Table of context yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Yang pertama mean. Mean atau rata-rata hitung atau yang lazim diberi simbol X dapat dihitung dengan 3 cara. Ketiga cara tersebut digunakan sesuai dengan kondisi data, apakah data tersebut disajikan dalam bentuk data mentah, dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal, atau dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong. A. Perhitungan mean dari data mentah. Perhitungan mean dari data mentah atau data yang masih acak dan belum urut. Digunakan rumus sebagai berikut. Mean sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai Xn per N. Keterangan X sama dengan mean atau rata-rata hitung yang dicari. X1, X2 plus X3 plus Xn skor individual. Dan N jumlah kelompok subjek. Next. B. Perhitungan mean dari data distribusi frekuensi tunggal. Untuk perhitungan mean dari data distribusi frekuensi tunggal, yang seluruh skornya hanya memiliki frekuensi 1, rumus yang digunakan sebagai berikut. X sama dengan sigma X per N. Keterangan X sama dengan mean atau rata-rata hitung yang dicari. Sigma X jumlah skor. N jumlah subjek. Sedangkan perhitungan mean dari data distribusi frekuensi tunggal yang seluruh atau sebagian skalanya memiliki frekuensi lebih dari 1, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. X sama dengan sigma Fx per N. Keterangan X sama dengan mean atau rata-rata hitung yang dicari. Sigma Fx sama dengan jumlah skor individu setelah dikalikan frekuensi. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya C. Perhitungan mean dari data distribusi frekuensi bergolong. 1. Untuk perhitungan mean atau atas dasar jumlah frekuensi titik tengah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat X sigma X Fx T per N. Keterangan mean X sama dengan mean atau rata-rata hitung yang dicari. Sigma X Fx T sama dengan jumlah skor titik tengah setelah dikalikan frekuensi. N sama dengan jumlah subjek.
Langkah perhitungannya dimulai dari A. Menentukan titik tengah XT, B. Memperlakukan titik tengah sebagaimana skor X pada distribusi tunggal, dan T. Menggunakan rumus perhitungan. Next. C. Perhitungan mean dari data distribusi frekuensi bergolong. Untuk perhitungan mean atas dasar mean tebaan atau rata-rata juga. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Mean sama dengan MT plus I sigma Fx per N. X itu adalah mean atau rata-rata hitung yang dicari. MT adalah mean tebaan atau yang rata-rata diduga itu. I sama dengan panjang atau isi kelas interval. Sigma Fx adalah jumlah skor deviasi setelah dikalikan frekuensi. Dan N adalah jumlah subjek. Langkah perhitungannya dimulai dari A. Menentukan mean tebaan atau MT, yaitu titik tengah kelas interval yang terletaknya di tengah atau hampir tengah dan mempunyai frekuensi tertinggi. Sekalipun sebenarnya mean tebaan dapat pula ditempatkan di sembarang titik tengah kelas interval. B. Memperlakukan titik tengah sebagaimana skor X pada distribusi tunggal. C. Menentukan panjang atau isi interval I, dan D. Menggunakan rumus perhitungan. Next. Selanjutnya median. Median adalah angka yang terletak di tengah-tengah sebuah distribusi frekuensi atau suatu angka yang membelah jumlah skor menjadi dua bagian yang sama antara skor bagian atas dan skor bagian bawah. Median dapat disebut juga sebagai rata-rata posisi, sebab letak median selalu di tengah-tengah. A. Median pada data tunggal 1. Median pada data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1. Pada data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1, median berhadapan dengan dua kemungkinan. Pertama, data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus ganjil. Kedua, data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus genap. Next. Kemudian ada median pada data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus ganjil. Median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus ganjil, rumus yang digunakan adalah N sama dengan 2N plus 1, sehingga median dapat diperoleh pada skor N plus 1. Kemudian ada median pada data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus genap. Median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dengan jumlah kasus genap, rumus yang digunakan adalah N sama dengan 2N, sehingga median dapat diperoleh pada skor yang terletak antara skor ke N dan skor ke N plus 1. Nomor 2. Median pada data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Dan rumus sebagai gambar berikut. MDN sama dengan TKB plus setengah N min FKB per FB. Dengan keterangan MDN sama dengan median, TKB sama dengan tepi kelas yang berada di bawah skor yang mengandung median, setengah N sama dengan total frekuensi dibagi 2. FKB sama dengan frekuensi kumulatif di bawah skor yang mengandung median. FP sama dengan frekuensi pada skor yang mengandung median. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. B. Median pada data bergolong. Median hasil perhitungan langsung dari data atau tabel tunggal akan menghasilkan median yang sesungguhnya atau true median. Maka, median hasil perhitungan dari data yang telah dikelompokkan pada sebuah tabel distribusi bergolong akan menghasilkan median yang diperkirakan
atau approximative median yang memiliki kemungkinan berbeda dengan median yang sesungguhnya, walaupun perbedaan tersebut relatif kecil. Yang selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau paling banyak dalam sebuah data. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. A. Jenis-jenis modus. Yang pertama adalah unimodal. Jika suatu distribusi data memiliki satu modus. Contoh grafiknya pada PPT di bawah ini. Yang kedua, bimodal. Jika suatu distribusi data memiliki dua modus. Contoh grafiknya seperti bagi berikut. Yang ketiga, multimodal. Jika distribusi data memiliki lebih dari dua modus. Contoh grafiknya seperti ini. B. Modus data tunggal. Modus pada data tunggal bisa ditentukan dengan mendaftar data tersebut dalam sebuah tabel. Adapun cara melihat data tunggal bisa dilihat dengan meneliti nilai mana yang sering muncul. Modus data tunggal adalah data yang jumlahnya terbanyak. Seperti contoh, tentukan modus dari data 1, 2, 4, 4, 5, 8, dan 9. Modusnya adalah 4. Karena angka 4 adalah angka yang sering muncul. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu modus data kelompok. Modus data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan modus besar. Modus besar merupakan titik tengah interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut juga dengan kelas modus. Modus data kelompok sendiri memiliki rumus modus sama dengan LO. LO yaitu tetap di bawah dari kelas modus ditambah I itu termasuk interval atau panjang kelas dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2, di mana B1 sendiri merupakan beda frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya, dan B2 merupakan beda frekuensi kelas modus dengan kelas modus sesudahnya. Next, kita ke contoh soal. Berikut merupakan contoh soal untuk mencari min atau rata-rata. Misal, diambil hasil pengukuran dari tabel 2.9 yang ada di samping dalam bentuk mentah atau belum diurutkan, misalkan ada 90, 68, 71, dan seterusnya sampai 72. Nah, cara menentukan min atau rata-rata tersebut, semua data tersebut dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Seperti yang tertera yaitu 90 ditambah 68 ditambah 71 ditambah berikutnya sampai 72 dibagi jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 50, maka dihasilkan 3.439 dibagi 50 yaitu 68,78 atau jika dibulatkan menjadi 69. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk mencari median. Kita akan mencari median untuk kelas keempat, yaitu yang 66 sampai 72. Pertama kita cari dulu TKB tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah dapat kita cari dengan 66 dikurangi 0,5 menghasilkan 65,5. Selanjutnya kita cari FKB. FKB adalah frekuensi kumulatif dari kelas sesudahnya. Berarti yaitu kelas kelima yang berarti 16. Selanjutnya FP merupakan frekuensi kelas keempat seperti yang kita cari yaitu 17. Selanjutnya I adalah panjang kelas 66 sampai 72 adalah 7. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus median sama dengan TKB tepi kelas bawah ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FKB dibagi FP dikali I. Selanjutnya TKB seperti yang tadi saya jelaskan, TKB merupakan 65,5 ditambah dalam kurung setengah N termasuk frekuensi dibagi 2 yaitu 50 dibagi 2 dikurangi FKB 16 dibagi FP yaitu 17 lalu dalam kurung habis itu dikali 7. Lalu selanjutnya kita hitung 65,5 ditambah 50 dibagi 2 yaitu 25, 25 dikurangi 16 yaitu 9, selanjutnya itu 9 dibagi 17, selanjutnya dikali 7. 65,5 ditambah 9 dibagi 17 yaitu 0,53 dikali 7.
65,5 ditambah 0,53 dikali 7 yaitu 3,71. Selanjutnya kita tambahkan 65,5 ditambah 3,71 yaitu 69,21 atau jika kita bulatkan akan menjadi 69. Next, contoh soal selanjutnya yaitu ini merupakan soal modus di mana contoh soalnya sebagai berikut. Frekuensi yang terbesar dari pengelompokan data di atas bisa kita lihat yaitu 14 yang berada pada kelas 4 dengan batas kelas 94 sampai 96. Maka bisa kita cari modus dengan pertama-tama kita lakukan pencarian yaitu LO. LO merupakan batas bawah. 94 dikurangi 0,5 yaitu 93,5. Selanjutnya kita cari panjang kelas I di mana 94 sampai 96 memiliki panjang kelas yaitu 3. Selanjutnya kita cari B1 dan B2. Cara mencari B1 yaitu frekuensi dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 14 dikurangi 13 sama dengan 1. Lalu kita akan cari B2. B2 yaitu frekuensi kelas keempat dikurangi frekuensi sesudahnya, yaitu 4. Maka B2 bisa kita cari dengan 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Sehingga modus dari soal di atas dapat kita cari dengan LO ditambah I dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2. Menjadi 93,5 ditambah 3 dalam kurung 1 dibagi 1 ditambah 10. Maka hasilnya yaitu 96,5. Maka modus dari soal tersebut adalah 96,5. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. If you can dream it, you can do it. Yang artinya, jika kamu punya mimpi, maka kamu bisa mewujudkan mimpi itu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, itu datang dari kami sebagai manusia. Dan apabila ada lebihnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.